Di kayu salib ucapan keselamatan, ucapan kasih, ucapan penderitaan secara rohani, lalu ucapan penderitaan secara jasmani, dan ucapan kemenangan, dan ucapan penyerahan. Kita belajar mengakui, kita belajar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita pegang tangannya, karena dialah pengendali hidup kita. Kita pegang tangannya, karena dialah yang menggenggam hidup kita. Jadi apapun yang kita alami di tengah-tengah dunia ini, jangan pernah takut. Karena ada Yesus yang telah mati di kayu salib, menebus saudara dan saya. Dia menyediakan keselamatan untuk saudara dan saya. Dia menyerahkan hidupnya untuk saudara dan saya. Karena itu kita berbangga bahwa Dan minggu-minggu ini Tuhan, minggu-minggu di mana Tuhan Yesus terus mempersiapkan dirinya untuk disalibkan. Dan hari ini Tuhan kami mau belajar tentang pengampunan,
Tuhan kami. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi biarlah kasih kuasa Roh Kudus boleh meliputi, memperlengkapi hamba-Mu. Hamba-Mu tidak lebih pintar daripada jemaat Tuhan, tapi biarlah Tuhan Roh Kudus bekerja secara bebas. Nyatakan apa ingin Tuhan nyatakan, sampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan, sehingga melalui firman Tuhan kami boleh diubah, kami boleh dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan terima kasih. Shalom. Shalom. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini tema besar kita, salib Kristus mengubahku. Salib Kristus mengubahku, dan khusus hari ini berbicara mengenai pengampunan. Mari kita buka satu ayat dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Semua sudah mendapat? Ya. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ayat yang ke-15 berkata, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayah mati, ia telah bersalah. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang aku Allah mereka bukan menjadi kepada takut, tetapi Allah mereka dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Satu ayat lagi kita baca dari Lukas 23 ayat 34. Kita sama-sama membacanya. Satu. Tadi saya kok balik lagi. Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. 1, 2, 3, ya. Yesus berkata, Ya Allah, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Bapak Ibu, berbahagialah kita yang baca firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita sudah baca ayat ini, hari ini kita berbicara mengenai pengampunan. Kalau kita baca di Lukas 23 ayat 1 ayat 34 tadi merupakan yang pertama di antara 7 ucapan terakhir Kristus di kayu salib. Ada 7 ucapan Kristus di kayu salib, dan yang pertama berbicara mengenai pengampunan. Bapak Ibu, saya percaya sekali. Mengapa kata pertama ini mengenai pengampunan? Karena itu Yesus tahu sekali bahwa mengampuni itu tidak segampang yang kita ucapkan, ya. Berkata pengampunan kadang gampang, ya. Oh, aku sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, atau mengampuni orang yang kita benci, atau mengampuni orang yang kita kesal. Gampang sekali mengatakan aku mengampuni dia. Saya sering katakan begini, antara mengampuni dan melupakan itu berbeda. Kenapa? Kalau melupakan, ya, saat kita lihat orang yang kita benci, kalau orang Medan suka berkata begini, kalau masih bisa tak satu matahari aku sama dia. Ya, itu kalau kasih bisa nggak satu matahari aku sama dia, ya. Tapi kalau melupakan ini, kalau kita lihat orangnya, kita masih rasanya hati kita teriris, gitu ya, rasanya masih pengen marah. Tapi kalau mengampuni, ketika kita bertemu dengan orang
biasa saja. Ya, Bapak Ibu, 7 ucapan itu telah diucapkan dalam urutan sebagai berikut. Ya, yang pertama dari jam 9 ketika Yesus di kayu salib, jam 9 pagi sampai tengah hari, dia katakan apa? Ucapan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya, Lukas 23 ayat 34 tadi. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu, saya percaya kita ini semua pasti pernah punya pengalaman marah kepada seseorang. Ya, kita pernah punya pengalaman kesel sama seseorang. Persoalannya gini loh. Orang yang paling kita benci seringkali orang yang terdekat dengan kita. Orang yang paling membuat kita suka marah, membuat kita kesal, itu orang yang terdekat dengan kita. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak, mungkin orang tua, mungkin mertua kita. Kalau orang lain mungkin lebih gampang ya, karena kalau orang lain mungkin nggak terlalu sering kita bisa bersentuhan, bisa nggak sering kita ketemu. Tapi orang yang bisa membuat kita begitu marah dalam diri kita justru orang yang paling dekat dengan kita. Dan Yesus tahu itu. Karena itu ucapan pertama ini Yesus memberikan contoh buat saudara dan saya bahwa tidak ada kasih tanpa pengampunan. Jangan bicara mengasihi kalau kita nggak bisa mengampuni. Bapak Ibu, saya tidak tahu. Saya beberapa kali persiapan tentang khotbah ini kan memang sudah dijadwalkan dan kami berganti jadwal pada waktu itu. Saya nggak salah, abang dulu menggantikan saya ya, terus saya oper lagi, minta ibu evangelis Daniani menggantikan saya, dan hari ini saya memenuhi tanggung jawab saya karena sudah digantikan. Nggak ada lagi orang yang saya bisa suruh untuk menggantikan. Kalau saya mau suruh Pagem bilang begini lah, udah jadwal kok, mesti menghindar gitu ya. Jadi saya pikir-pikir kenapa Tuhan saya mesti dapat pas tepat tentang pengampunan. Padahal awalnya nggak saya lihat itu yang digantikan itu, menggantikan ibu itu nggak saya tahu itu kenapa mesti ayat ini. Bapak Ibu, saya berpikir ini memang waktunya Tuhan untuk mendidik saya juga secara pribadi. Ya. Apakah saya ini mempunyai benci pada orang-orang yang terdekat dengan saya? Saya ngecek hati saya. Enggak, kalau membenci enggak. Ya. Kecewa mungkin pernah, tapi enggak membenci lagi, enggak merasa teriris hati saya. Kalau mengingat apa yang mungkin orang-orang terdekat lakukan kepada saya. Mungkin itu ponakan, mungkin itu kakak, mungkin itu abang, itu saudara gitu. Justru saya bangga kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan tempatkan saya di titik yang sekarang melalui begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, ya. Tapi masih bisa berdiri hingga detik ini. Saya katakan Tuhan itu sangat baik. Karena itu waktu Yesus mengucapkan pengampunan, Bapa ampunilah mereka, maka sebenarnya Yesus ingin menunjukkan kepada saudara dan saya untuk berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan Allah. Orang kalau nggak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, jangan berharap bisa berdamai dengan Allah. Makanya di doa Bapa kami, dia katakan, Bapa ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kata pengampunan ini salah satu pencobaan loh buat kita. Ya. Kalau kita nggak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, jangan berharap bahwa Yesus juga bisa mengampuni kita. Siapapun tidak boleh ada setitik untuk tidak mengampuni ada di dalam hati kita. Yesus mengajarkan kepada kita supaya apa? Supaya roh kita bebas, ya, tidak menyimpan kesalahan siapapun, ya.
Berdamai dengan sendiri, kadang kita bilang begini, saya sudah berdamai dengan Tuhan. Ya, rajin ke gereja, rajin puasa, rajin ibadah. Pokoknya semua yang bisa, kalau orang lain cuma 1-2 jam di gereja, mungkin hidup saya 24 jam ada di situ gitu ya. Ada di tempat ibadah gitu. Ya, tapi kalau tidak berdamai dengan diri sendiri, jangan berharap pengampunan itu bisa kita lakukan. Berdamai dengan diri sendiri artinya apa? Tidak menyimpan kesalahan siapapun setitik pun di dalam hati kita, dan mengampuni secara sungguh-sungguh. Bapak Ibu, di saat Yesus berjuang menerima cercaan, menerima hinaan, menerima tombak di lambungnya, menerima mahkota duri di kepalanya. Hebat loh. Dia kasih teladan buat kita. Artinya apa? Betapa sakitnya yang dia alami, tapi dia masih bisa berkata, Bapa ampuni aku. Kita ini apa sih yang kita alami? Belum ada apa-apanya sebenarnya apa yang Yesus alami. Saat Yesus berjuang di kayu salib, semua orang meninggalkan dia, mencerca dia, meludahi dia, ya, menghina, bahkan memalingkan mukanya terhadap Yesus. Bahkan orang yang disalib di sebelah kiri dan kanannya, ya, masih bisa berkata, selamatkanlah dirimu. Ya. Tapi di situ Yesus mengucapkan kata pengampunan. Bapak Ibu, kita harus berbangga karena Allah yang kita sembah itu Allah yang memberikan teladan, memberikan contoh bagi kita. Yang kedua, ya, ucapan keselamatan. Ucapan keselamatan, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Bagaimana dua orang yang disalib di sebelah kiri dan kanannya Yesus, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, kata yang satu, ya. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi yang orang yang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Tapi Yesus menjawab, dia katakan begini. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Kata pengampunan lagi. Bapak Ibu, ini udah disalib kiri kanan, masih ada kata begini, kata apa ya ini ya, kata hinaan sebenarnya. Kamu kan Allah, lah, selamatkanlah dirimu, ya. Tapi Yesus menjawab kepada yang sebelahnya bahwa saat ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku. Yesus sebagai manusia sanggup enggak dia? Aku bisa selamatkan, sanggup. Sebagai Allah dia luar biasa. Tapi sebagai manusia dia beri teladan untuk saudara dan saya, bahwa ketika cercaan hinaan yang ada, yang terjadi dalam hidup kita, tidak membalas apapun. Bapak Ibu, mengenai pengampunan ini, tadi di Kejadian kita sudah baca, ya, Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ini salah satu contoh bahwa bagaimana Yusuf mengalami cercaan, penghinaan dari saudara-saudaranya sendiri. Ya, kalau kita tahu Yusuf ini seorang anak yang lahir di masa tua Yakub dan Ribka, kalau saya tidak salah ya, orang tuanya. Ada dua anak dari Ribka, Yusuf dan Benyamin.
anak-anak yang lain itu lahir dari Lea, istri yang pertama. Ya. Yusuf ini anak yang sangat dikasihi. Ya, dia suka pakai jubah yang bagus. Ya, dia suka anak yang bermimpi dan menyampaikan mimpinya kepada ayah dan ibunya dan didengar oleh saudaranya. Dan Bapak Ibu tahu, waktu Yusuf menceritakan mimpinya, ya, saudara-saudaranya itu berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Karena nyampein mimpi, ya, menyampaikan mimpi aja, saudaranya udah langsung memberikan reaksi yang begitu cepat. Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Ya. Terus apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Ya, ucapan saudara Yusuf. Jadi makin bencilah saudara Yusuf kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Dari benci itu luar biasa. Hati-hati loh, jangan pelihara kata benci. Jangan pelihara benci dalam hati kita. Makanya saya suka bilang begini, mengampuni itu bukan keuntungan pada orang-orang lain, pada orang yang kita ampuni, tapi keuntungan pada kita. Ya. Kalau orang datang konseling kepada saya, seringkali mengungkapkan bagaimana kebenciannya terhadap orang-orang yang terdekat dengan dia. Kalau kita bilang ampunilah gitu ya, enak kali dia kalau saya mesti ampuni. Padahal sebenarnya keuntungannya pada kita. Karena apa? Kalau kita mengampuni seorang, kita jadi nggak sakit, kita lepas, kita penuh damai sejahtera, ya. Kita penuh dengan bahagia, ketenangan. Kalau menyimpan kesalahan, nggak bisa disembunyiin. Di dalam hati kita penuh dengan tekanan. Dan itulah yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Karena itu, ketika mereka mengembalakan domba, Yusuf disuruh oleh orang tuanya untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang di padang. Apa yang terjadi? Ketika Yusuf masih jauh, saudara-saudaranya sudah merancang, kita akan membunuh dia. Lalu apa yang mereka lakukan? Bapak Ibu, kalau kita telusuri ini, seperti Yusuf itu nggak menyenangkan. Sepertinya dia kan nggak berbuat kesalahan yang begitu besar terhadap saudaranya. Dia bermimpi, dia ceritakan, memang dia dipakaikan jubah oleh orang tuanya, baju-baju yang bagus, gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yusuf sampai tiba di tempat mereka mengembalakan, mereka ambil jubah yang bagus itu. Mereka nggak puas karena mereka merancang untuk membunuh Yusuf. Mereka masukkan ke sumur. Setelah mereka masukkan ke sumur, mereka nggak puas lagi. Mereka angkat lagi dari sumur itu, lalu dijual kepada orang Ismail 20 sikal perak. Mereka belum puas lagi. Apa yang terjadi? Difitnah di istana Potifar. Jadi orang, mulai dari saudara dan orang-orang yang di sekitar dia, semua berusaha untuk menghancurkan Yusuf. Dan tidak puas sampai di situ, Yusuf dipenjara. Bapak Ibu, sebagai manusia, Yusuf menjalani ini tidak menyenangkan. Sebagai manusia hal ini berat bagi dia. Ya. Tapi dari pembahasan dia tadi, pengalaman Yusuf ini, Yusuf tidak benar-benar dendam pada saudara. Dia tidak benar dendam pada saudara. Bahkan pembacaan dia tadi di ayat yang terakhir di Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21 dikatakan begini, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Luar biasa loh. Dia beri pengampunan kepada saudaranya. Janganlah takut. Bahkan di atas pengampunan itu, dia memberikan satu contoh dan teladan. Jangan takut, aku memberi makanmu, ya, makan dan anak-anakmu juga. Demikianlah dia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka. Bapak Ibu, ini tak gampang loh.
kita sanggup nggak menenangkan orang-orang yang bikin kita jengkel, bikin kita kesel gitu ya. Mungkin Bapak Ibu heran, kenapa Ibu lagi khotbah Ibu mesti menangis gitu ya. Saya diingatkan satu peristiwa ketika suami saya mengalami stroke iskemik tahun 2000, sebelum COVID itu tahun 2018. Masalah tahun 2018 Jokowi. bulan Oktober kalau nggak salah, pokoknya di berat ceritanya. Saya mengurus sendiri semuanya. Saya urus sendiri semua, mulai dari berangkat dari rumah sampai di rumah sakit. Dan ketika saya mendengarkan dokter menyampaikan bahwa kalau ini tadinya terlambat dibawa akan menjadi fatal, bisa stroke total, langsung di atas tempat tidur. Kalau terlambat penanganan, pada saat itu saya terus terang saya harus berdamai dengan diri saya. Ya. Apalagi anak-anak saya menyampaikan, kemana semua orang-orang yang mami pernah bantu, mami pernah tolong, kok tidak ada satupun. Gitu. Saya bersyukur, saya tidak menaruh mesti berharap pada manusia. Saya harus menghadapi ini karena ini adalah bagian perjalanan hidup yang tidak bisa saya hindari. Tapi di sini sebuah perjalanan yang dimana Tuhan mendidik saya bahwa sekalipun kita bisa melakukan yang terbaik untuk orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain, mendampingi orang lain, tapi ketika hal itu tidak terjadi pada hidupmu, sanggupkah kamu? Bapak Ibu, apa yang membuat saya bersyukur ketika saya ada di depan ini? Saya bersyukur saya ada sebagaimana saya ada. Saya bersyukur Pak Gembala bisa sehat hingga saat ini. Sekarang kami tiap minggu sebelum ibadah kami berdua. Tadi pagi saya sampaikan ke beliau, adem sekali rasanya. Saya melihat beliau berdoa, saya duduk di belakangnya, kami berdoa berdua. Mungkin ada harapan, ini anak-anakku yang dua ini kapannya mau bergabung. Jangan dipaksa, karena yang hamba Tuhan mak bapaknya. Nanti kalau dipaksa dia orang kan tekan pula dia, ya kan? Jadi ya, tapi rasanya di hati gini, aduh ademnya kalau anakku yang dua juga bisa ada di belakang saya atau di samping saya berdoa bersama-sama. Saya bersyukur untuk hal itu. Karena itu paling penting memberi pengampunan. Beri pengampunan buat diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, dan kita berdamai dengan Allah. Bapak Ibu, Yusuf mengalami hal itu. Tapi dia melakukan pengampunan, lebih lagi di atas pengampunan. Dia menjamin makan dari saudara-saudaranya. Mampu nggak kita? Makanya sekarang nggak perlu sakit hati kalau hanya karena perkataan, karena sikap. Nggak ada apa-apanya. Jangan simpan sakit hati. Beri pengampunan. Saya sering katakan begini ke ibu terkasih Bayani. Tembus tembok-tembok itu. Lakukan yang kita rasa kita tidak mampu, kita lakukan itu. Memang nggak mudah. Ya. Sangat tidak mudah. Bagaimana kita harus memberi dengan kekurangan kita, menembus tembok? Nggak mudah loh. Susah. Bagaimana kita harus berpuasa, yang kita puasa ini untuk bisa kasih makan orang lain? Nggak mudah loh. Nggak mudah. Saya mengurangi makan saya supaya saya bisa memberi pada orang lain. Nggak mudah. Tapi kalau kita sudah sanggup menembus tembok itu, jangan takut. Allah yang kita sembah itu Allah yang dahsyat. Ya. Ucapan keselamatan yang kedua yang sudah kita baca tadi, hari ini juga kau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus tidak menyimpan sakit hati bagaimanapun dia dihina. Padahal mereka sudah bisa
ketiga, Bapak Ibu, ucapan yang ketiga, ucapan kasih. Ya, Ibu, inilah anakmu. Dan dia katakan kepada murid-muridnya, Ibu, dia katakan kepada ibunya, Ibu, inilah anak-anakmu, maksudnya murid-muridnya. Lalu kepada murid-muridnya dia katakan, inilah ibumu. Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saya percaya, ketika murid-murid menerima ibunya di dalam rumahnya, dia memperlakukan ibu Yesus seperti ibunya sendiri. Lalu Yesus memperlakukan murid-muridnya seperti anaknya sendiri. Sanggupkah kita? Sanggupkah kita? Ya, firman Tuhan mengatakan rumahmu harus terbuka menjadi memberi tumpangan bagi orang lain. Bapak Ibu, dan hal yang mudah dalam hidup kita. Tapi Yesus memberikan teladan buat kita supaya apa? Terbuka tangan kita selebar-lebarnya. Buka volume hati kita seluas-luasnya. Emang masih susah ya? Sulit. Ini perlu sebuah proses waktu supaya kita benar-benar tidak ada satu titik pun yang menghalangi kita di hadapan Tuhan. Karena itu, ucapan kasih ini bukan sekedar ucapan, tapi harus ada tindakan. Tanpa pengampunan, jangan berpikir bahwa ada kasih. Kasih itu mengampuni, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut. Ya. Di mana kita sekarang? Di mana posisi kita? Kalau kita baca 9 buah roh itu, dari 9 buah roh itu, kira-kira di mana posisi kita? Kita cek masing-masing kepada diri kita. Ya, cek masing-masing kepada diri kita. Yang keempat, sekitar jam 15 sore, ucapan penderitaan rohani. Yesus katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Markus 15:34 dikatakan, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, bayangkan dia Allah, tapi dia juga manusia 100%. Ketika dia disalibkan, dia merasakan bahwa bapaknya itu meninggalkan dia sekejap. Dan secara rohani, dia begitu merasa dia menderita. Ya. Sampai dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pernah nggak kita merasa kita sendiri? Tidak ada siapa-siapa. Kita punya suami seperti nggak punya suami. Kita punya anak seperti kita nggak punya anak. Kita punya saudara-saudara seperti nggak ada saudara-saudara. Kita merasa kita sendiri. Yesus mengalami hal itu. Dia berjuang sendiri di kayu salib. Dia merasakan bahwa bapaknya meninggalkan dia. Ya. Penderitaan secara rohani dia alami, tapi dia tetap taat dan tunduk. Dia menanggung beban ini karena menunjukkan dia taat kepada bapaknya. Memang dia katakan, Bapak kalau bisa biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia mengungkapkan ini, tapi dari sikapnya dia tetap menunjukkan dia taat kepada bapaknya. Bapak Ibu, ada ucapan penderitaan secara rohani, tapi ada ucapan yang kelima, ada ucapan penderitaan secara jasmani. Dia katakan, aku haus. Sebagai manusia, dia mengungkapkan bahwa dia pun haus. Dan ketika anggur asam itu diberikan kepadanya, Bapak Ibu tahu kenapa anggur asam? Sebenarnya anggur asam ini membuat dia bisa lebih lama dalam penderitaannya di kayu salib.
dia mengalami aku haus. Penderitaan secara jasmani pun dia alami. Makanya kalau kita ini sebenarnya penderitaan kita seberapa sih? Kenapa kita sebagai manusia begitu mengeluh atas penderitaan kita yang sebenarnya Yesus sudah memberikan contoh bahwa penderitaan kita itu belum ada apa-apanya loh dibanding yang Yesus alami. Ya. Ucapan penderitaan secara jasmani, ungkapan ini menunjukkan bahwa dia pun mengalami sebagai manusia sejati. Dia alami, dia berikan teladan buat kita. Dan ucapan yang keenam, ada ucapan kemenangan. Dia katakan, sudah selesai. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ucapan penyerahan yang ketujuh, ucapan penyerahan ketika Yesus di kayu salib. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46 berkata, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, penderitaan yang Yesus alami bukan sekedar penderitaan. Dia mau menderita karena dia mau supaya saudara dan saya bahagia. Dia mau menjadi miskin supaya saudara dan saya tidak tetap dalam kemiskinan dan kesusahan. Dia mau disalib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ada kalau orang datang konseling mengeluh tentang kesusahan dan penderitaan, kadang-kadang saya berpikir, apa sih yang sudah kita buat untuk kita? Sampai kita sedemikian rupa menuntut Tuhan lebih daripada apa yang harusnya kita terima. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, jangan pernah takut. Makanya dikatakan Yesus itu hanya sejauh depan. Bapak Ibu, ada 7 hal yang tadi saya sudah jelaskan bagi kita. Ucapan Yesus ketika dia di kayu salib, ucapan keselamatan, ucapan kasih, ucapan penderitaan secara rohani, lalu ucapan penderitaan secara jasmani, dan ucapan kemenangan, dan ucapan penyerahan. Kita belajar mengaku, kita belajar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita pegang tangannya, karena dialah pengendali hidup kita. Kita pegang tangannya, karena dialah yang menggenggam hidup kita. Jadi apapun yang kita alami di tengah-tengah dunia ini, jangan pernah takut. Karena ada Yesus yang telah mati di kayu salib, menebus saudara dan saya. Dia menyediakan keselamatan untuk saudara dan saya. Dia menyerahkan hidupnya untuk saudara dan saya. Karena itu kita berbangga bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, ku andalkan. Saya minta singers untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian ini satu-satunya yang ku andalkan. Tuhan sadarku
musik kita angkat pujian ini sekali lagi, satu-satunya. Sambil sikap. Satu-satunya yang Haleluya. andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku pandangkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sambil sikap doa Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang mempunyai ego, mementingkan diri sendiri, bahkan merasa diri hebat lebih daripada yang lain, merasa diri lebih terhormat daripada yang lain, datang kepada Tuhan. Cari pengampunan Tuhan. Tuhan menyediakan segala berkat bagi kita yang mau membereskan kehidupan kita dengan Allah, kehidupan kita dengan diri kita. Karena ingat, berdamai dengan diri sendiri itu lebih penting. Berkat Tuhan akan mengalir. Bagaimana kita mau menjadi berkat bagi sesama kita kalau kita tidak pernah berdamai dengan diri kita? Kita tetap mempertahankan ego dalam hidup kita. Kita lebih mementingkan diri kita daripada orang lain. Kita tidak mau menghargai orang lain. Kita merasa diri kita lebih hebat. Cari pengampunan Allah. Berdamai dengan diri sendiri dan dengan Allah. Bapak Ibu, saya akan berdoa. Apa yang kita rasakan dalam hidup kita, silakan. Tangan kiri boleh di dada kita, tangan kanan kita angkat. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat. Inilah kami Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang ingin berdamai dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, berdamai dengan diri sendiri sulit bagi kami. Karena kami kebanyakan mempertahankan ego, si aku, yang selalu bertakhta dalam hidup kami lebih daripada Engkau. Inilah kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti diri kami sesungguhnya, bahwa apabila kami mengasihi Engkau dengan hati kami Tuhan, kami juga harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Inilah kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk datang kepada Engkau. Engkau Allah siap memberikan pengampunan bagi kami. Tuhan, inilah kami. Mari Tuhan, Engkau mau melawan kami. Kekecewaan, sakit hati, bahkan Tuhan, ada orang-orang yang coba ingin mencuri damai sejahtera dalam kehidupan kami dengan cara-cara yang tidak terpuji. Ampuni mereka Tuhan, karena kami tahu kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami ingin berharga. Mari Tuhan, layakan mereka, berkati mereka Tuhan. Dan inilah kami Tuhan, Engkau juga mau memberkati kami. Karena kami tahu Tuhan, pada saat kami datang tersungkur di hadapan Engkau Tuhan, Engkau memberikan pengampunan bagi kami. Tuhan, inilah kami. Engkau sudah lakukan itu di kayu salib bagi kami. Mari Tuhan, Engkau mau angkat setiap pergumulan kami. Dalam nama Yesus, Engkau mau jamah Tuhan. Engkau mau pulihkan. Mari Tuhan, kehidupan kami. Menjadikan kami lebih berarti Tuhan, karena kami tahu hidup kami tanpa Engkau tidak ada apa-apanya. Mari Tuhan, Engkau mau berkati kami. Dari setiap pergumulan kami, pekerjaan kami, dalam nama Yesus, Engkau mau lawat dan Engkau mau berikan sukacita dan sejahtera di dalam pekerjaan kami. Di dalam studi kami Tuhan, Engkau juga mau berkati Tuhan. Engkau mau campur tangan, dan biarlah pengampunan-Mu boleh terjadi. Tepat pada waktunya Tuhan, kami boleh meraih berkat-berkat itu bersama-sama dengan Engkau. Begitu juga Tuhan, di dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak,
bahkan kami terhadap orang tua. Mari Tuhan ampuni kami atas setiap keegoan kami Tuhan, yang selalu ingin diutamakan. Tetapi mari Tuhan, kami semua sama di hadapan Engkau. Oleh sebab itu ajarkan kami Tuhan untuk rendah hati. Inilah kami Tuhan, Engkau mau melawan. Angkat semua pergumulan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan dari setiap permasalahan kami, dari setiap sakit kami Tuhan, lewat pikiran, perasaan, alam bawah sadar, alam tidak sadar. Angkat Tuhan dan pulihkan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mampu dan sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, pakai kami. Kami siap dipakai oleh Engkau Tuhan. Jangan dulu pakai orang lain Tuhan, karena kami siap dipakai oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan dan